Oke guys, hari ini aku bakal ngomong dalam bahasa Indo ya. Anyway, kalau kalian belum tahu atau nggak tahu, aku itu orang Indonesia, keturunan Tionghoa, Chinese dulu itu bilang WNA Cino. Ya lahir di Indonesia, papa mama juga lahir di Indonesia, cuman kakek nenek aja dari China. Aku dibesarkan di zaman Orde Baru ya, pretty much dengan segala diskriminasi dan segala macam perlakuan yang enggak yang ya warga negara kelas 2 lah buat orang keturunan Tionghoa, terutama kalau kita tinggal di kota kecil kayak aku tinggal di kota kecil tuh. Sekolah juga sekolah negeri, dulu suka dihina-hina, bilang orang Cina itu yang penyebabnya itulah apa pembunuhan jenderal-jenderal lah, PKI lah. Kadang-kadang guru-guru itu bisa ngomong jelas, ngomong-ngomong gamblang gitu, kayak menuduh secara langsung gitu loh, bilang orang Cina mesti balik ke negara aslinya lah, segala macam gitu loh, Terus ada yang kadang-kadang guru sejarah yang bilang orang Cina nggak ada kontribusinya lah buat negara Indonesia lah, cuman pendatang yang benalu, kata ya, parasit gitu loh. Sedih kadang-kadang itu, makanya kadang-kadang aku juga kalau diperlakuin jahat atau negatif sama orang-orang, kadang-kadang ya aku terima aja. Mungkin dulu aku mikirnya itu kayak slave mentality gitu loh, mentalitas budak gitu. Kadang-kadang aku mikir ya mungkin dulu memang nenek moyang kita salah atau apa, itu nggak tahu kenapa kita jadi kayak collateral victim gitu, jadi korban yang secara nggak langsung kena karena kena kebetulan sama ras gitu loh, sama keturunan Tionghoa dari Cina gitu loh. Terus akhirnya sampai 98 rejim Soeharto jatuh, baru kita tahu banyak, dan kenyataannya bahwa orang Tionghoa itu di Indonesia banyak membantu di proses kemerdekaan, atau setelah kemerdekaan pun, zaman Presiden Soekarno gitu loh. Tapi semua sejarah itu dihapus di zaman Orde Baru oleh Pak Harto, karena ada revisi sejarah besar-besaran zaman itu yang secara nggak langsung mau menafikan semua kontribusi orang Tionghoa di Indonesia. Zaman dulu mana tahu kita bahwa ada orang BPU PKI yang orang Tionghoa, dari perwakilan Tionghoa. BPU PKI itu dipilih sama Jepang, actually orang-orang Jepang milih dari kelompok-kelompok orang, dan orang Tionghoa termasuk, karena Tionghoa salah satu kelompok like a ras yang ada di Indonesia yang lumayan eksisten gitu loh, jumlahnya gitu, terutama zaman dulu gitu loh. Ya, setelah lama baru kita tahu bahwa G30 SPKI itu kemungkinan besar juga bukan salah orang Tionghoa gitu loh. Itu politiknya Pak Harto yang mau menguasai Indonesia. Gak percaya? Baca di sejarah gitu loh. Baca tulisan-tulisan sekarang udah dibuka banyak tentang even laporan CIA segala macam itu. Kalau kalian belajar hati-hati, kalian tahu bahwa itu kemungkinan besar tuh memang benar-benar plan untuk menjatuhkan Soekarno oleh Pak Harto gitu loh. Baca bukunya Subandrio, baca bukunya Kolonel Latif yang anak buahnya Pak Harto gitu. Ya, sebetulnya kadang-kadang kita sedih gitu loh. Kadang-kadang aku juga sedih gitu kalau ngerasa dibohongin gitu loh. Sampai kadang-kadang aku ngerti kalau dulu mamaku suka ngomong gitu loh. Bahasa Jawanya itu gini, kini wong Cino mari jeneng Indonesia pakai jeneng Jawa, ngomong pakai basa Jawa, si di Cino no. Bali ya basic terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu basically pada saat kita itu orang Tionghoa di Indonesia. Di Indonesia biar kita ngomong bahasa Indonesia, berlaku nama pakai bahasa Indonesia segala macam, tapi kita masih tetap dianggap Cina gitu loh, masih dianggap beda orang yang
orang luar gitu, foreigner. Kalian ngerasa sedih nggak sebenarnya kalau kalian merasa satu hari kalian merasa gua itu selama ini ditipu, apalagi tipuan yang benar-benar smooth, yang terorganisir, yang selama lama ini terjadi gitu loh. Dan salah satu yang aku sendiri sekarang merasa itu sekarang adalah aku juga merasa ditipu terutama dalam konteks kekristenan ya. Aku dulu sangat militan, mungkin dari sisi mungkin sangat rajin baca Bible, rajin baca Alkitab gitu, rajin mungkin kita mau belajar apa lebih banyak dari Alkitab. Tapi bagaimana kalau sebetulnya terjemahan Alkitab yang kita percaya itu sebenarnya nggak 100% benar. Aku nggak bilang mau tentang Alkitab itu salah atau apa. Aku bilang terjemahannya, karena Alkitab itu sendiri berasal dari bahasa-bahasa lain ya. Ya terus aja ya. Perjanjian Lama ya terutama itu jelas-jelas dari Ibrani ya, Hebrew. Di Perjanjian Baru masih debatable ya, tapi kebanyakan orang gereja mengakunya yang paling original itu Koine Greek. Tapi ada anehnya juga gitu loh. Kenapa ditulis dalam bahasa Greek kalau Yesus ngomong pakai bahasa Aramaik? Apakah mungkin bahwa kalau versi Aramaik itu lebih original daripada versi Koine Greek? Karena posisi Koine Greek itu translate actually. Dia kalau dilihat kalian tuh konsep konsep itu Septuaginta segala macam, kalau kalian belajar tentang sejarah gereja itu semua translation. So somebody is translating it, seorang tuh menerjemahkan dari bahasa lain. Apa versi Bible yang asli ya kita nggak tahu tuh, di Bible ya bisa diperdebatkan dan nggak bakal habis kemana-mana. Cuman sedih kadang-kadang aku ngelihat ya sekarang gereja-gereja di Amerika terutama sekarang itu banyak yang menurutku udah mendekati kehancuran. This is the beginning of the end. Akhir dari suatu awal dari suatu akhir. Banyak gereja yang begitu keracunan oleh politik kulit putih ya, yang merasa mereka itu ras terbaik di dunia. Gak jauh beda dengan Hitler. Hitler dulu 1930 juga sama. Hitler berhasil mengontrol gereja di Jerman. Dua grup, gereja Protestan dan gereja Katolik, dua-duanya dikontrol. Di Amerika juga sama. Gereja Katolik juga banyak orang-orang yang mengaku Katolik devout segala macam. Itu semua yang mendukung Trump ya, dan menggunakan ayat-ayat Katolik atau dogma-dogma Katolik yang menurut mereka itu relevan atau yang applicable, yang dapat digunakan itu untuk membenarkan polisi atau aturan-aturan Trump gitu loh. Itu sedih kadang-kadang, karena jujur aja, kalau kalian jujur baca Bible, baca Alkitab, di manakah nilai yang di Trump pegang yang mirip dengan Yesus atau Alkitabiah? Ada nggak? Nggak ada. Jujur aja. Charlie Kirk, salah satu pembelanya Trump yang TV USA, yang ngaku-ngaku sok Kristen, sok beriman, dia ngomong gini, gue bukan mau jelek-jelekan orang yang udah meninggal, cuman gue ngomong jujur aja. Dia ngomongnya pernah ngomong gini, waktu dalam debat, ada orang tanya, sebenarnya apa yang kamu lihat dalam value dalam Trump yang Alkitabiah ya? Terus dia apa jawabannya? Trump is a truth teller. Trump itu menyalakan kebenaran tiap hari. What? I said what the? I mean, jujur aja, kalau kamu ngomong itu jawabannya itu jawaban yang licik sebetulnya kalau dalam debate. Karena truth teller itu bisa berarti dua hal ya. Satu, orang yang ngomong kebenaran, benar-benar ngomong kebenaran, dan satu dia ngomong apa adanya yang dia pikir benar gitu loh. Dan sebetulnya itu dan jawaban yang mendua gini yang sering dipakai oleh Charlie Kirk untuk mengalahkan atau menyalahkan orang-orang yang tidak setuju dengan dia gitu loh.
Kalau kalian lihat dari truth teller dalam sisinya Carriker, jadi Trump ngomong apa yang dia mau ngomong, whatever dia kerasa benar, dia itu diomongin. Alias Trump tuh just ngomong tanpa tedang aling-aling lah kalau dia ngomongnya. Dan itu benar gitu loh, benar. Tapi kalau Trump itu ngomong kebenaran, kalau dalam arti kebenaran sejati, hakiki yang tercatat dalam kitab-kitab suci manusia lah, nggak usah ngomong Alkitab aja gitu loh. Apa sih benarnya Trump tuh? Dia tuh menghina orang, dendam sama orang. Dia aja semua orang Republikan pun yang dulu pernah vote dia negatively, masih sekarang masih mau dibalas dendam sama dia. Even though meskipun orang itu udah coba bye-byein Trump, sekarang bela-belain Trump, semua tersebut didukung, tetap dia pendendam besar. Dia suka nipu. Berapa hal yang kalian, banyak hal yang ngomong tuh nipu demi kepentingan ini, itu semua nipu. Apakah tipuan tuh sama dengan kebenaran? So what? Sekarang apa kita jadi udah Kristen dengan relatif truth gitu, kebenaran yang relatif? Sedih kadang-kadang, sedih. Banyak hal dari Alkitab ya, terutama yang dipakai sama orang-orang Kristen konservatif Amerika untuk membenarkan tindakan mereka saat ini yang brutal tuh, itu nggak benar sebenarnya. Alasan orang Amerika yang mungkin isu aborsi lah, homoseksualisme, segala macam sebagai apa yang Alkitabiah itu. Yesus tidak pernah nyebut tentang dua hal itu. Dua hal nggak pernah ada. Dan perjanjian lama pun yang atau dan perjanjian baru yang ada isinya tentang dua konteks tersebut itu sebetulnya sangat diperdebatkan. Kayak Imamat 18 22 sama 20 13 ya. Itu kalau kalian jujur baca semua konteksnya dari Imamat 18 sampai Imamat 22 untuk mengerti konteksnya. Apa yang Tuhan sebenarnya mau dari orang Israel. Aku nggak mau ngomong banyak-banyak lah, itu complicated dan debatable. Tapi pada dasarnya konteksnya adalah Tuhan itu mau orang Israel hidup berbeda dengan orang-orang bangsa-bangsa lain yang jahat menurut Tuhan. Tuhan ngomong ada 18 tuh ada konsep-konsep di mana bumi itu seperti udah muak, udah mau memuntahkan dosa-dosa bangsa-bangsa lain yang dulu tinggal di situ. Dasar orang Israel kan mereka kan dari tempat lain, mereka nggak punya tempat setelah mereka diusir, mereka mereka dari Mesir. Mereka kan tempat baru. Mereka dulu tinggal tempat yang dulu sebelum dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Seperti Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu dulu dihuni bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan bilang bangsa-bangsa sebelumnya itu hidup jahat. Dan Tuhan bilang janganlah kamu melakukan dosa yang seperti yang mereka lakukan. Itu konsepnya. Janganlah kamu mengulang dosa apa yang mereka lakukan. Banyak sekali kau baca 18, 19, 20, 23 18 sampai 22 dari Imamat, baca semua. Kalau kamu bisa hidup benar mengikuti seluruh aturan itu, saya kasih jempol. Itu hampir tidak mungkin dilakukan sekarang. Tapi kenapa Tuhan ngomong gitu? Sebetulnya Tuhan cuma ngomong mereka, jangan melakukan hal ini A, B, C, D, E. Ini yang dilakukan oleh orang-orang bangsa-bangsa lain. Tuhan ada maunya, karena Tuhan mau membedakan mereka daripada bangsa. Kalau orang Israel tetap hidup sama jahatnya, sama kecil dengan bangsa-bangsa lain, bagaimana mereka bisa menunjukkan, kita menyembah Tuhan yang benar, yang jujur, Allah yang suci, kalau hidup mereka sama aja dengan bangsa-bangsa lain? Itu sebenarnya makanya Tuhan ngomong sama mereka dari 18, ingatlah, jangan lakukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dan salah satu ayat yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen untuk membenarkan
konfrontasi atau kebencian mereka terhadap seksualisme itu atau hubungan seks jenis itu adalah di Imamat 18 dan Imamat 20 ya. Ya dan sebetulnya kalau kalian baca dengan jujur ya, konsep yang ditulis di sana ada hal menarik. Hubungan sama jenis yang dikutuk dalam Tuhan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain menurut di zaman itu adalah cuman hubungan seks antara cowok laki-laki dengan laki-laki. Dan itu kalau dibaca secara kontekstual dan dari bahasa Ibrani-nya lebih merupakan tindakan pemaksaan, tindakan kekerasan seksual terhadap orang lain yang sesama jenis gitu loh. Lebih kayak gitu kalau dari teks bahasa Ibrani yang asli. Dan ini pada dasarnya menunjukkan Tuhan tuh benci orang yang menggunakan kekuasaannya dia dengan menggunakan menggunakan otoritas power dia untuk menekan orang lain yang sebetulnya itu di bawah mereka. Tuhan gak suka orang yang menekan atau menindas orang miskin, orang yang hidup di bawah kita gitu loh. Makanya sebenarnya konsepnya ada dua konsep yang menarik. Ada dua hal penyimpangan seksual yang ada di dalam antara 18 sampai 22 itu ada dua. Satu yang pertama itu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki yang lebih merupakan hubungan pemaksaan kehendak karena dari kalau dibaca dari kalian bisa dengar dari komentari dari ahli-ahli Ibrani dan McClellan dan banyak yang lain, mereka banyak yang menyatakan bahwa konteks itu nggak jelas, tapi kemungkinan jelas memang itu lebih konteksnya kayak penekanan antara kayak orang yang lebih kuat terhadap orang yang kurang kuat. Dan ada yang penyimpangan seksual kedua itu adalah wanita dan hewan atau binatang. Ini juga menarik karena sebenarnya hal ini juga menyatakan hal yang sama. Karena dalam posisi hierarki di Israel saat itu dan di bangsa-bangsa zaman itu, laki-laki di atas perempuan di atas animal, binatang. Dan laki-laki juga ada status hierarki, status sosial mereka sendiri-sendiri. Yang lebih tinggi punya status sosial lebih daripada yang lebih rendah. Jadi kesannya kayak yang lebih tinggi, Tuhan tuh gak suka orang yang punya kuasa lebih tinggi dan menekan yang lebih rendah. Seperti kayak zaman dulu lebih merupakan banyak yang merupakan pemerkosaan laki-laki oleh laki-laki itu dilakukan oleh tuan tanah atau orang yang terhadap budaknya, orang yang memiliki budak terhadap budaknya, karena mereka merasa mereka lebih berkuasa, mereka lebih tinggi derajatnya daripada budaknya. Makanya banyak terjemahan dari Martin Luther, bukan Martin Luther King ya, Martin Luther ya, bapak reformasi, sebenarnya mengangkat konsep male better yang disebut di Paulus di Perjanjian Baru, yang sebetulnya itu arsinokoitai, yang sebetulnya itu menyangkut dari yang berdasarkan dari Imamat 18 itu adalah pedofilia. Jadi Luther melihatnya sepertinya ada orang laki-laki yang kadang-kadang suka melakukan kekerasan pada orang laki-laki lain yang di bawahnya, seperti anak-anak kecil yang lebih gampang ditipu gitu, gampang ditekan gitu loh. Karena ada konsep ada hard sama soft dari bahasa Ibrani-nya. Jadi yang Tuhan tidak mau tuh sebenarnya jangan lakukan tindakan seksual yang hard terhadap yang orang yang soft, yang basic secara nggak langsung yang seperti seperti
perempuan ya, yang dianggap lebih rendah atau lebih kurang kuat atau lebih lemah. Sebetulnya itu konsepnya. Dan yang lebih penting itu adalah Tuhan itu sebetulnya cuma tidak mau orang Israel itu mengikuti seluruh tindakan-tindakan jahat yang dilakukan oleh orang bangsa-bangsa lain yang sebelumnya. Karena Tuhan mau mereka berbeda, mereka jadi imamat yang bangsa yang kudus. Tapi apa kenyataannya? Israel tidak berhasil melakukannya. Dan itu sekali lagi kembali kepada konsep keselamatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri datang untuk menembus kita, karena dia tahu kita nggak bakal bisa memenuhi seluruh aturan perjanjian lama, Taurat, hukum Musa. Karena itu impossible, tidak mungkin dilakukan. Tuhan Yesus sendiri ngomong bolak-balik dalam konteksnya. Sebenarnya Tuhan mau tuh jauh lebih daripada apa yang tersurat dari hukum Tuhan itu. Seperti Tuhan Yesus ngomong sendiri, jangan berbuat zina, kalau menurut Tuhan Yesus, kamu tak mendengar, jangan berbuat zina. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sebelumnya, orang yang memiliki nafsu seksual terhadap orang lain itu sudah berbuat zina dalam hatinya. Itu Tuhan bilang, sebetulnya konsepnya Tuhan tuh mau manusia itu sempurna. Dan konsep zina itu jauh lebih luas daripada konsep zina just dalam cuma tindakan perzinahan itu sendiri. Tapi merupakan apa yang ada di hatimu, apa yang ada di hati kita. Hal yang sama Tuhan lakukan pada ayat-ayat kayak hukum Musa lainnya. Dan juga dalam konteks pernikahan dan perceraian di Matius 19. Saya udah pernah menyinggungnya sedikit sebelumnya. Cuman pada dasarnya itu manusia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan mencoba melakukan hukum Taurat, karena tidak mungkin. Karena itu kita perlu penebus. Kita perlu belajar membedakan antara doktrin Alkitab atau apa yang tersurat dengan apa yang tersirat, apa yang Tuhan sebetulnya mau kita lakukan. Dalam konteks-konteks yang Imamat 18-22 yang tersurat itu banyak dari 19-20 banyak aturan A, B, C, D, E yang sebenarnya hampir nggak mungkin kita lakukan dengan sempurna. Tapi yang tersirat itu yang kita lebih penting, yang dari 18 dari awal. Tuhan tuh mau kita hidup berbeda dari orang-orang lain. Jangan meniru dosa orang-orang yang keji. Itu doang. Karena bumi itu udah muak, Tuhan bilang. Bumi itu mau memuntahkan dosa-dosa itu. Sebenarnya itu lebih, mungkin kalau kita lihat dari pandangan ekologis lah, sains sekarang kita lihat. Lebih melihat bagaimana dunia ini makin lama makin tua, makin rusak. Karena dosa-dosa kita sendiri. Kesalahan manusia. Belajarlah teman, belajarlah dari Alkitab secara sungguhnya, hati-hati, dan belajar dari bahasa aslinya kalau bisa. Karena terjemahan yang kita percaya itu mungkin telah dikompromi oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu ya. Seperti Kejadian 19 ayat 5, satu contoh yang gampang. Dosa Sodom dan Gomora. Banyak orang kita yang menganggap dosa Sodom dan Gomora itu dosa homoseksualitas. Karena di Kejadian 19 ayat 5 itu jelas dikasih tahu. Oh, jadi orang-orang minta, kalau bahasa Indonesia, mereka meminta dua orang itu dibawa keluar supaya kami pakai mereka. Tetapi sebetulnya terjemahan pakai itu tidak ada. Itu terjemahan yang salah dari bahasa kata Ibrani yang asli. Karena di situ penerjemahan TB malah jelas-jelas mengutip dari NIV, New International Version, terjemahan bahasa Inggris yang keluar di tahun 78 yang dibilang have sex, that's the concept. Tapi terjemahan NIV itu salah. Karena kata yang dipakai di
kata kerja yang dipakai di ayat itu sebetulnya artinya cuma tahu atau mengenal. Dan kata kerja itu cuma dipakai 5 kali. 5 kata kerja yang sama persis ya. Dipakai 5 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan terjemahan Alkitab zaman dulu pun kebanyakan juga terjemahannya masih netral. Tidak ada nuansa seksualnya. Kayak King James Version yang asli yang dari tahun 1600-an itu terjemahannya adalah biarlah bawalah mereka keluar supaya kami mengenal mereka, supaya kami tahu mereka. Itu terjemahan yang benar dari bahasa Inggris, supaya kami tahu mereka, kami mengenal mereka. Itu terjemahan yang benar. Karena terjemahan yang aslinya benar-benar artinya tahu. Kalau kalian lihat dari semua 4 ayat lain yang berisi kalimat kata yang sama, itu artinya semua tahu, dan gak mungkin artinya itu gak mungkin disalahkan diganti jadi have sex. Itu gak mungkin. Kalau itu kalian kalau mau belajar, saya ada tulisan nanti mungkin kapan saya akan share. Sebetulnya seperti KP hari ini, kenapa sebenarnya orang penerjemah NIV itu kayak tiba-tiba memilih untuk menerjemahkan itu tahu diganti menjadi berhubungan seksual. Itu padahal tahu berhubungan seksual itu gak ada hubungannya sebenarnya dalam hal ini. Nah, itu kemungkinan ada bias personal. Dan itu ada hubungannya dengan perseteruan politik di Amerika. Setelah 1960-an ada sexual revolution seksual di Amerika. Orang Amerika Kristen konservatif banyak yang komplain. Mereka protes, mereka merasa bahwa Amerika udah jauh dari Tuhan. Kita harus mau menghancurkan semua orang jahat-jahat ini. Mereka menuntut kasus aborsi dibawa ke pengadilan. Ini Roe v. Wade ya. Kasus aborsi yang sekarang udah dibatalkan sama si Trump. Di dalam kasus Roe v. Wade itu orang Kristen kalah. Karena orang Kristen gak bisa menjelaskan apa sebetulnya alasan mereka untuk melarang orang lain aborsi. Kekalahan orang Kristen ini membuat orang Kristen Amerika marah. Kalau kalian mau tahu sejarah ya, menurut pandangan orang Kristen ya, baca buku Mark Noll, The Scandal of the Evangelical Minds. Buku yang udah tua dari tahun 90-an tapi masih relevan. Itu ada histori sejarah Amerika, sejarah tentang apa yang kalian separation church of state segala macam, yang intrik politik di Amerika dari perbedaan orang Kristen. Orang Kristen gimana orang Kristen dulu tuh saling berantem, saling berebutan, maka ada separation church of state segala macam. Kekalahan orang Kristen itu mungkin yang memicu orang-orang Kristen yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris yang baru seperti NIV dan nantinya New King James yang sudah dikontrol oleh orang Amerika semua, itu mulai menaruh konsep-konsep seksual, menambahkan konsep-konsep seksual dalam terjemahan yang sudah gak ada hubungan dengan hal seksual. Nah itu contohnya seperti kejadian 19 ayat 5 itu tentang dosa Sodom dan Gomora. Tahun 1982 ada terjemahan baru yang namanya New King James Version, yang katanya betul-betul adalah King James Version yang zaman dulu, yang dari zaman 1600-an tuh mau diperbarui karena supaya lebih gampang dimengerti katanya. Karena dulu King James Version kan masih pakai bahasa Inggris kuno kayak thou, die, ya, bahasa yang nggak dipakai di zaman ini, Dan mereka mau dicobakan diterjemahkan lagi secara lebih modern. Nah, di dalam New King James Version pun yang terjemahan baru ya, yang kejadian 1905, penerjemahnya menambahkan hal yang nggak ada di Alkitab juga. Sekali lagi, dia dibilang dia copy dari yang lama tentang orang Sodom. Orang Sodom bilang bring them out so that we know them. Dan bawalah mereka keluar supaya kita dapat tahu mereka. Nah, orang penerjemah ini tambah we know them carnally, dengan secara jasmani kalau terjemahan bahasa Indonesia. Tapi itu apakah itu ada di dalam terjemahan aslinya? Gak ada. Jadi orang ini dapat dari mana?
Apakah orang ini enggak, sebetulnya mereka tuh menyesatkan orang lain dengan memanipulasi Alkitab? Jujur aja, tidakkah kalian berpikir demikian? Karena itu, sekali lagi, belajarlah Alkitab dengan hati-hati. Dan jangan cuma dengar apa yang orang-orang ngomong, pastor atau apa. Karena banyak kita itu disesatkan oleh ajaran-ajaran itu kalau kita nggak melihat Bible secara hati-hati sendiri. God bless.